Sehingga saya ditunjuk oleh teman-teman pedagang sebagai ketua paguyuban. Dan di dalam satu proyek, tugas saya dilibatkan sebagai keamanan. Karena ada satu Wartawan Pasuruan Luruk Disperindak Kabupaten Pasuruan. Permasalahan yang dialami fotografer Jawa Pos Radar Bromo M. Zubaidillah, saat peliputan di Pasar Gondang Wetan, berbuntut panjang. Hari ini, tanggal 27 Oktober tahun 2020, Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu (AJPB) mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Pasuruan. Kedatangan jurnalis dari berbagai media itu untuk mendengar klarifikasi dari Disperindak. Melansir dari Jawa Pos Radar Bromo, fotografer M. Zubaidillah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Perlakuan itu didapat pria yang akrab disapa UB tersebut dari seorang mandor pembangunan Pasar Gondang Wetan. Saat itu, UB bermaksud mengambil gambar proses pembangunan pasar. Pria berambut gondrong ini mengambil gambar dari luar pasar menggunakan lensa jarak jauh. Namun, oleh mandor pasar, yang belakangan diketahui bernama Nur, fotografer tersebut dilarang mengambil gambar. Nur bahkan menyamakan UB dengan maling. Ucapan inilah yang memantik reaksi jurnalis lainnya. Apalagi sudah menjadi rahasia umum di kalangan jurnalis, pengelola pasar di Kabupaten Pasuruan seperti alergi dengan jurnalis. Unek-unek insan media rasanya tumpah ruah di kantor Disperindak. Kalangan jurnalis tersebut ingin mendengar klarifikasi langsung dari Disperindak. Pemimpin redaksi Lumbung Berita, Mas Roni, mempertanyakan sikap mandor tersebut. Apakah sikap itu atas instruksi atau tidak? Karena menurutnya hampir di seluruh pasar di Kabupaten Pasuruan bersikap seragam. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindak Kabupaten Pasuruan, Gatot Sutanto, menjelaskan bahwa tidak ada instruksi demikian. Ia menjelaskan sikap mandor tersebut murni kekurang pengetahuan sang mandor terhadap tugas jurnalis. Dalam penjelasannya, pria yang akrab dipanggil Gatot itu mengatakan saat revitalisasi pasar area sekitar memang dipagari seng. Hal itu untuk kelancaran proses revitalisasi. Sehingga saya ditunjuk oleh teman-teman pedagang sebagai ketua paguyuban. Dan di dalam satu proyek, tugas saya dilibatkan sebagai keamanan. Karena ada satu keributan, ya wajar utama pengacara yang lereng, hingga tidak terjadi apa. Nah, kalau tadi yang ngomong 20 sampai 30 mohon maaf. Dan saya sampaikan apa adanya. Cuman begini, baginya supaya tahu. Sedangkan sampean satu, lebih dari satu sampean saya tidak mundur. Itu perkataannya Pak Nur. Akhirnya saya tarik di dalam, itu sudah di dalam saja. Tidak usah ngomong itu. Kalau orang yang keras, atos, ya sampai target atos. Betul. Dari wartawan, dari media ini betul. Dalam hitungan Pimret Suara KPK Cyber, Gatot tercatat beberapa kali melontarkan ucapan permintaan maaf, namun, ucapan Gatot tersebut tak membuat kalangan jurnalis puas. Pernyataan Sulis Kabiro pojok kiri, ibarat mewakili seluruh jurnalis yang hadir. Seluruh insan pers memang penasaran dengan sosok Nur si mandor arogan tersebut. Namun, lagi-lagi juru berita harus gigit jari. Nur tetap tak bisa dihadirkan, karena sakit. Sebagai gantinya, pelaksana proyek berjanji akan melakukan pemecatan kepada mandor. Janji PT Alkantara ini rupanya belum membuat jurnalis puas. Juru Arta menuntut adanya permintaan maaf tertulis dari PT Alkantara di seluruh media yang hadir. Menurut Wakil PT, Bagus, menyatakan untuk permintaan-maafan secara tertulis di masing-masing media, pihak PT belum bisa memberikan keputusan, dan berjanji akan mengkoordinasikan dulu dengan pimpinan perusahaan. Sementara M. Saifuddin Zuhri selaku pejabat pembuat komitmen Disperindak Kabupaten Pasuruan mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada petugas pasar utamanya berhubungan dengan jurnalis. Pria yang kerap disapa Udin ini menggaransi kejadian yang menimpa UB adalah yang pertama sekaligus terakhir. Kedepannya, ia mempersilahkan seluruh jurnalis untuk hadir di pasar manapun. Pihaknya juga mengaku siap bersinergi dengan jurnalis. Suara KPK Cyber melaporkan.
Thank you.